Selamat pagi buat kita semua anak-anak yang saya cintai. Tetap kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungannya kepada kita, di mana kita masih tetap diberi berkat, kita lindungi, kita diberi kesehatan, sehingga di pagi hari ini bisa kita kembali bertemu melalui pembelajaran fisika. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kapasitor, di mana pada materi itu kita mempelajari kapasitas pada belah berongga, kapasitas pada gabungan, demikian juga kapasitas untuk susunan seri dengan paralel dan beda potensialnya. Pada saat ini, hari ini kita belajar tentang medan magnet. Sebagai tujuan pembelajaran adalah kita harus memahami bahwa medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kedua, menggambarkan bentuk medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik. Ketiga, menggambarkan arah medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik. Keempat, memahami hubungan antara arus listrik dengan besar induksi magnet. Kelima, memahami jarak antara dengan induksi magnet di sekitar penghantar berarus listrik. Medan dan medan magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, nikel, kobalt, atau campurannya. Jika sebuah magnet, misalnya magnet batang, kita gantung, maka kedua ujungnya selalu menunjuk arah utara-selatan. Arah yang menunjuk arah utara disebut kutub utara, dan ujung yang menunjuk arah selatan disebut kutub selatan. Jika dua buah magnet kita dekatkan, maka kutub-kutub sejenis tolak-menolak dan kutub-kutub tak sejenis tarik-menarik, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Medan magnet atau induksi magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dirasakan oleh gaya magnet. Bentuk medan magnet di sekitar magnet batang dapat digambarkan sebagai garis-garis khayal yang disebut dengan garis-garis gaya magnet. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, arah garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Arah medan magnet pada suatu titik selalu menyinggung garis medan magnet di titik itu. Hukum Biot-Savart. Hubungan antara listrik dan kemagnetan pertama kali diamati oleh Hans Christian Ørsted melalui percobaan yang menunjukkan bahwa jarum kompas dibelokkan oleh arus listrik. Sebulan setelah penemuan Ørsted, dua orang ilmuwan Prancis bernama Jean Baptiste Biot dan Felix Savart berhasil menentukan bentuk medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang stabil. Biot dan Savart mengamati kontribusi induksi magnet pada suatu titik yang ditimbulkan oleh suatu elemen penghantar yang dialiri arus listrik, seperti yang ditunjukkan gambar 32 halaman 59. Hasil pengamatan Biot dan Savart menghasilkan Biot-Savart yang dapat kamu baca pada halaman 60 fisika paket. Induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus listrik. Dari percobaan Ørsted diperoleh dua kesimpulan, yaitu di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet sehingga dapat mempengaruhi kedudukan jarum kompas. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam penghantar lurus yang arah utaranya dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 34 halaman 62. Kaidah tangan kanan berbunyi sebagai berikut. Genggam penghantar lurus dengan tangan kanan sedemikian sehingga ibu jari menunjukkan arah arus listrik, maka lipatan keempat jari lainnya menunjukkan arah putaran garis-garis medan magnetik. Besar induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik dengan panjang tertentu diperoleh dari hukum Biot-Savart yang dirumuskan dengan B sama dengan mu0 I dibagi 2 pi A, di mana B adalah besar induksi magnet satuannya Tesla yang disimbolkan dengan T besar, I arus listrik satuan ampere, A adalah jarak titik ke kawat satuannya meter, mu0 adalah permeabilitas sampah udara,
yang besarnya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar melingkar berarus listrik. Perhatikan gambar 36 halaman 63 buku fisika, yaitu penghantar melingkar dengan jari-jari A, dialiri arus listrik I. Induksi magnet di titik P yang berjarak R dari elemen penghantar dl dapat ditentukan berdasarkan hukum Biot-Savart yang disederhanakan menjadi B sama dengan mu 0 I sinus pangkat 3 alfa dibagi 2A. Jika titik B digeser sehingga merupakan titik pusat lingkaran, maka alfa sama dengan 90 derajat dan R sama dengan 0 sama dengan A, sehingga induksi magnetik di pusat lingkaran menjadi B sama dengan mu 0 I dibagi 2A. Untuk penghantar melingkar yang terdiri dari N lilitan, maka induksi magnet di pusat lingkaran adalah B sama dengan mu 0 Ni dibagi 2A. Dengan A adalah jari-jari lingkaran satuannya meter, N adalah jumlah lilitan. Induksi magnet disebut toroida. Toroida adalah kumparan yang dibentuk menjadi lingkaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar 37 halaman 64. Jika toroida dialiri arus listrik, akan timbul garis-garis medan magnet berbentuk lingkaran di dalam toroida. Besar induksi magnet pada toroida diperoleh dari hukum Ampere, yaitu B sama dengan mu 0 Ni dibagi 2πa. Dengan A jari-jari efektif, B adalah induksi magnet dalam toroida, N jumlah lilitan kumparan, I kuat arus listrik. Hukum Ampere dapat dibaca pada halaman 64. Induksi magnet di pusat dan di ujung solenoida. Solenoida adalah kumparan kawat yang membentuk banyak lilitan, sehingga menyerupai lilitan pegas, seperti yang ditunjukkan pada gambar 38 halaman 65. Solenoida yang dialiri arus listrik akan menghasilkan garis medan magnet dengan pola yang sama dengan pola yang dihasilkan oleh magnet batang. Besar induksi magnet diperoleh dari hukum Ampere. Di pusat solenoida persamaannya adalah B sama dengan mu Ni dibagi L. Di ujung solenoida persamaannya adalah B sama dengan mu Ni dibagi 2L. Dengan L panjang solenoida dalam meter. Sebagai kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kuat arus listrik dapat menimbulkan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh medan listrik dapat digambarkan sebagai garis-garis gaya yang disebut garis-garis medan magnet. Bentuk garis-garis medan magnet yang dihasilkan oleh penghantar lurus, toroida, dan kawat melingkar adalah berbentuk lingkaran. Sedangkan yang dihasilkan oleh solenoida adalah sama dengan bentuk yang dihasilkan oleh sebuah magnet batang. Besarnya induksi magnet pada yang dihasilkan oleh kawat lurus adalah mu 0 I dibagi 2πa. Pada kawat melingkar untuk di pusat, mu I dibagi dengan 2a. Kalau dia di luar, mu I sinus pangkat 3 alfa dibagi dengan 2a. Sedangkan pada toroida, di pusatnya mu Ni dibagi dengan 2πa. Pada solenoida untuk di pusat, mu Ni dibagi L, dan di ujung solenoida adalah mu Ni dibagi 2L. Sampai di sini dulu pembelajaran kita buat anak-anak kami. Terus untuk pelajaran berikutnya, silakan di rumah pelajari gaya magnet halaman 67. Sekian dan terima kasih, tetap semangat dan jaga tetap